Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Inter Milan diserang COVID-19, laga lawan Sassuolo ditunda. Setelah Samir Handanovic, sejumlah pemain Inter Milan lainnya terinfeksi virus corona. Alhasil, pemain-pemain Nerazzurri dilarang untuk melakoni laga-laga internasional bersama tim nasional masing-masing. Sementara itu, Inter juga dilarang untuk menyelenggarakan latihan selama 4 hari. Dengan demikian, Inter Milan akan absen bertanding di laga lanjutan Liga Italia. Pasukan Antonio Conte itu dijadwalkan menjamu Sassuolo di Giuseppe Meazza pada Minggu 21 Maret dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ada kasus corona, pemain Inter dilarang gabung timnas. Kasus virus corona sedang melanda Inter Milan. Oleh karenanya, para pemain Nerazzurri dilarang gabung ke timnas di jeda internasional ini. Otoritas kesehatan lokal Milan langsung melarang penggawa La Benemata untuk memenuhi tugas di jeda internasional. Menurut otoritas kesehatan setempat, para pemain harus diisolasi dan tidak boleh keluar Italia jika masih ingin berkompetisi seperti biasa. Itu artinya penyerang sekaligus top scorer tim musim ini, Romelu Lukaku, harus absen saat Belgia menghadapi Wales di kualifikasi Piala Dunia 2022 sekaligus Republik Ceko dan Belarusia. Begitu juga Christian Eriksen maupun pemain-pemain lainnya. Bertahan di Milan atau pulang ke Chelsea? Fikayo Tomori ditanya soal nasibnya musim depan. Apakah bertahan di AC Milan atau balik ke Chelsea? Ia mengaku senang bermain di Milan sekarang ini. Terlebih ia mendapat banyak pengalaman karena sering mendapat jatah bermain. Namun ia mengaku enggan membahas masalah masa depannya lebih jauh lagi. Saat ini saya suka berada di Milan, bermain dan memiliki pengalaman ini. Apakah saya akan tinggal di sini lebih lama atau tidak? Saya tidak tahu. Ucapnya pada The Times. Saya mencoba untuk tidak berpikir terlalu jauh, masih panjang jalan yang harus ditempuh musim ini, seru Tomori. Origi diminati klub La Liga. Liverpool sempat beberapa kali dikabarkan akan melepas Divock Origi, namun pada akhirnya pemain jangkung itu tetap bertahan di Anfield. Kini ada kabar bahwa Liverpool siap melepasnya lagi. Sebab The Reds butuh dana untuk memperkuat timnya musim depan. Kabarnya Real Sociedad tertarik untuk memboyongnya musim depan. Kabar tersebut dilansir oleh El Gol Digital. Sociedad disebut mencari penyerang baru untuk menggantikan Alexander Isak. Liverpool sendiri dilaporkan siap untuk melepas Divock Origi dengan bandrol minimal 17 juta pound sterling. Pelatih Portugal ungkap ambisi besar Ronaldo. Jelang pertandingan Portugal versus Azerbaijan, Fernando Santos sempat berbicara soal Cristiano Ronaldo. Santos yakin Ronaldo akan sangat bersemangat untuk bisa menjalani pertandingan ini. Ia pun yakin itu bukan karena sekedar ia bisa menambah koleksi golnya di level internasional. Fernando Santos lantas mengungkapkan bahwa Cristiano Ronaldo memiliki target besar bersama timnas Portugal. Bukan soal gol, tapi CR7 disebutnya ingin membawa negaranya meraih gelar Piala Dunia. Cristiano Ronaldo sendiri memang butuh gelar Piala Dunia untuk melengkapi koleksi trofi juaranya. De Rossi gabung staf pelatih timnas Italia. De Rossi sudah pensiun sejak 6 Januari 2020 setelah terakhir bermain di Boca Juniors. Hanya 5 kali penampilan dibuat De Rossi selama berseragam Boca. Karirnya tentu dihabiskan bersama klub masa kecilnya AS Roma selama 18 tahun. De Rossi tampil 616 kali dan membuat 63 gol. Dengan segudang pengalamannya itu, De Rossi pun dibutuhkan oleh Italia yang kini dipenuhi pemain muda. Oleh karenanya, De Rossi menerima pinangan Federasi Sepak Bola Italia untuk menjadi staf pelatih Roberto Mancini. Ini jadi awal untuk De Rossi yang ingin jadi pelatih selepas kantung sepatu. Southgate kembali panggil Lingard ke timnas Inggris. Gareth Southgate telah mengumumkan skuad timnas Inggris yang akan ambil bagian pada jeda internasional pekan depan.
Southgate tercatat memanggil 26 pemain yang juga dipersiapkan untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Jesse Lingard jadi salah satu nama yang masuk dalam daftar pemain The Three Lions. Setelah 2 tahun absen dari skuad timnas Inggris, penggawa West Ham United itu kembali mendapat kepercayaan pelatih untuk bergabung. Arsenal versus Olympiakos, tumbang, The Gunners tetap ke perempat final. Arsenal menjamu Olympiakos di Emirates Stadium. The Gunners ditumbangkan oleh tamunya 0-1. Gol tunggal kemenangan Olympiakos dibuat oleh Youssef El Arabi pada menit ke-51. Against David Luiz. Masuras is in the box. El Arabi shoots and scores. Meski kalah, Arsenal tetap berhak melaju ke babak perempat final. Mereka unggul agregat 3-2. Ini karena pada leg pertama di markas Olympiakos, Meriam London menang 3-1. Hasil Liga Eropa, AS Roma singkirkan Shakhtar. Pada leg kedua yang dihelat di NSK Olimpijski, Roma yang memegang keunggulan 3-0 di leg pertama bermain aman sedari menit awal. Borja Mayoral jadi pahlawan kemenangan Giallorossi dengan torehan golnya di menit ke-48. Ricky Karsdorp, grande corte, ainda assim pode ser golo e vai ser golo. Vai ser golo. Shakhtar sempat menyamakan kedudukan lewat Junior Moraes di menit ke-59. TT, cabeceamento vai ser golo do Shakhtar Donetsk. Junto ao... Borja Mayoral kembali mencetak gol di menit ke-72. Com a baliza à disposição para poder marcar. É o golo mais um. Tak ada gol di sisa laga, skor 1-2 untuk kemenangan Roma menghiasi pertandingan. AS Roma pun lolos dengan agregat total 5-1. Hasil Liga Eropa, kalah 0-3, Tottenham disingkirkan Dinamo Zagreb. Tottenham menyambangi stadion Maksimir Zagreb untuk melakoni leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. Anak asuh Jose Mourinho itu sedianya sudah diambang kelolosan. Tottenham datang ke Kroasia dengan keunggulan agregat 2-0 yang didapat dari kemenangan leg pertama. Namun di leg kedua kekalahan telak justru ditelan wakil Liga Inggris tersebut. Tottenham dipermalukan 0-3 oleh Zagreb lewat 3 gol Miroslav Orsic pada menit ke-62. Peut-être un bon coup à jouer Orsic qui peut frapper. Menit ke-83. Zagreb qui lâche pas la pression. Attention, c'est repris. Et ils l'ont fait. Dan menit ke-106. Attention la frappe. Oh là là, c'est sensationnel. Kekalahan 3 gol tanpa balas membuat Tottenham menjadi kalah agregat 2-3 dari Zagreb. Tottenham pun kandas di babak 16 besar. Milan versus MU, gol Pogba singkirkan Rossoneri. Manchester United mengalahkan AC Milan 1-0 pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa di San Siro, Jumat 19 Maret. Gol semata wayang di pertandingan ini dicetak oleh Paul Pogba di menit ke-48. Pogba scores. That's the goal. MU bisa mempertahankan keunggulan mereka hingga laga tuntas. Hasil ini membawa MU melaju ke babak perempat final. Mereka menyingkirkan Rossoneri dengan keunggulan agregat 2-1. Pada leg pertama di Old Trafford, kedua tim bermain imbang 1-1. Ajax melenggang ke perempat final Liga Eropa setelah kalahkan Young Boys. Ajax melenggang mulus ke perempat final Liga Eropa setelah mengalahkan Young Boys 2-0 di pertandingan leg kedua 16 besar Liga Eropa, Kamis 18 Maret. 2 gol Ajax dalam pertandingan ini dicetak oleh David Neres di menit ke-20. Puxou pé esquerdo, rolou bola, Neres, gol! Dan penalti Dusan Tadic di menit ke-49. Cobrança pro Ajax, gol! Hasil tersebut membuat Ajax lolos dengan agregat 5-0 pada leg pertama. Ajax unggul dengan skor 3-0. Hasil pertandingan Liga Eropa hari ini. Molde menang 2-1 atas Granada, Villarreal menang 2-0 atas Dinamo Kiev, Rangers kalah 0-2 atas Slavia Praha. Berikut daftar 8 klub yang lolos ke Liga Eropa 2020-2021. Drawing atau undian babak perempat final akan digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss pada 19 Maret 2021.
Prosesi drawing Liga Eropa akan digelar setelah drawing perempat final Liga Champions. Tikung Manchester United, Manchester City jadi favorit datangkan Jack Grealish. Manchester City jadi kandidat kuat memboyong Jack Grealish dari Aston Villa di bursa transfer musim panas pasca mundurnya Manchester United dari perburuan. Mundurnya MU dikarenakan harga sang pemain yang terlalu mahal. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh rival sekota mereka, Manchester City. The Citizen kini menjadi klub terdepan dalam perburuan sang gelandang kreatif. Dilansir Daily Mirror, City tak keberatan dengan bandrol mahal yang dipasang Aston Villa untuk pemain 25 tahun itu. Manajer Pep Guardiola pun diketahui pernah memuji Grealish dan menyebutnya sebagai pemain yang luar biasa. Di sisi lain, Jack Grealish sendiri tertarik untuk pindah ke Manchester City di bursa transfer musim panas nanti dan tak keberatan bersaing dengan para bintang The Citizen. Ia juga diketahui mengidolakan andalan City, Kevin De Bruyne. Makin geram dengan Manchester City, Aguero bakal pilih Chelsea. Bomber Manchester City Sergio Aguero kemungkinan akan berstatus pemain gratisan pada bursa transfer musim panas mendatang karena belum mendapatkan kontrak baru. Tidak adanya kejelasan mengenai masa depannya di Etihad membuat bomber Argentina itu merasa geram. Apalagi saat laga kontra Borussia Mönchengladbach di leg kedua babak 16 besar Liga Champions Rabu 17 Maret, ia dibuat kesal oleh rekan-rekannya. Hanya diberikan kesempatan bermain selama 15 menit, Aguero ngamuk karena jarang mendapatkan umpan. Dilansir dari The Sun, kemungkinan Aguero akan tetap bertahan di Liga Inggris, apalagi Chelsea dilaporkan sangat berminat membajaknya dari Manchester City. Akhirnya jelas, begini kata Aubameyang usai dihukum karena kasus indisipliner. Pierre-Emerick Aubameyang menegaskan tidak ada masalah lanjutan apapun antara dirinya dan Mikel Arteta. Ini terkait duel kontra Tottenham di Premier League akhir pekan lalu. Tepat sebelum laga dimulai, Arteta menjelaskan bahwa Aubameyang dicoret dan tidak jadi main karena masalah indisipliner. Tidak dijelaskan apa masalahnya, Arteta hanya berkata bahwa setiap player FWOS harus mengikuti setiap peraturan yang ada dalam tim. Soal situasi saya sendiri sudah berbicara dengan pos dan sekarang semua sudah beres. Kami sudah beranjak, ujar Aubameyang dikutip dari Goal. Coutinho pembelian terburuk Barcelona sepanjang sejarah. Mantan striker Arsenal Ian Wright menilai pembelian Philippe Coutinho dari Liverpool ke klub raksasa La Liga Spanyol, Barcelona, merupakan transfer terburuk sepanjang masa. Salah satu hal paling gila yang pernah saya lihat adalah Coutinho bermain untuk Bayern, memenangkan Liga Champions dan kemudian kembali ke Barcelona, kata Ian Wright. Itu transfer terburuk sepanjang masa dalam jumlah yang dibelanjakan oleh Barca, sambung Wright. Di sisi lain, saat ini kondisi finansial Barca merosot tajam, plus ada terlalu banyak pemain yang tidak benar-benar membantu tim. Karena itulah, Barca perlu melepas sejumlah pemain bintang mereka. Nama Coutinho, Miralem Pjanic, dan Antoine Griezmann diklaim masuk dalam daftar jual Blaugrana pada jendela transfer musim panas nanti. Jika operasi lagi, Hazard bisa pensiun. Eden Hazard harus memikirkan masak-masak jika ingin melakukan operasi ankle, sebab tindakan itu berpotensi mengakhiri karirnya. Sebelum ini Hazard sempat menjalani operasi serupa dan dikhawatirkan akan memperburuk kondisinya. Hazard harus melakoni 10 sesi latihan bersama tim, ujar dokter tim Atletico Madrid, Dr. Jose Gonzalez, seperti dikutip Give Me Sport. Menurut pengalaman saya, sangat sulit bermain dengan level dia di Real Madrid musim ini. Biasanya sih pemain kalau tidak punya banyak waktu latihan setelah cedera panjang, pasti bakal cedera lagi, sambungnya. Operasi ketiga ankle Eden Hazard sangatlah berisiko, dia kemungkinan tidak bisa bermain lagi. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!